Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dedi Arianto, NIM 18086100. Di sini saya akan mempresentasikan RPP saya yang materinya adalah rolling depan dan rolling belakang pada senam lantai. Nah, diingatkan RPP saya ini untuk satu kali pertemuan, yaitu 2 kali 40 menit. Langsung saja. Sebelumnya, senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan pada matras. Gerakan senam lantai melibatkan berguling, melompat, meloncat, berputar, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang, atau melompat ke depan dan ke belakang. Perlu Anda ketahui, ada macam-macam senam lantai yang melibatkan beberapa gerakan. Di antaranya itu berguling ke depan, berguling ke belakang, lompat harimau, gerakan handstand, sikap lilin. Tapi di sini RPP saya tentang rolling depan dan rolling belakang. Rolling depan adalah guling ke depan atas bagian belakang badan, tungkuk badan, pinggang, dan punggung bagian belakang. Roll bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu guling ke depan dengan sikap jongkok dan guling ke depan dengan sikap berdiri. Awalan yang berdiri. Yang pertama itu cara melakukan rolling depan dengan sikap awal posisi berdiri. Seperti diketahui dalam gambar ini. Yang pertama, sikap awal berdiri dengan kedua kaki dirapatkan. Letakkan kedua tangan pada matras kira-kira 50 cm atau dibuka selebar bahu. Yang ketiga, bongkokkan dengan kemudian dilanjutkan dengan meletakkan bagian pundak pada matras dan bagian kepala ditungkuk hingga dagu menyentuh bagian dada. Selanjutnya, mulai berguling ke depan. Dan yang terakhir, pada saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan kemudian dilanjutkan dengan tangan memegang bagian tulang kering kaki menuju posisi jongkok atau memegang lutut. Cara yang kedua yaitu dengan sikap awalan jongkok. Yang pertama, sikap awal dalam posisi jongkok dengan kedua kaki dirapatkan. Letakkan kedua lutut pada bagian dada. Yang ketiga, kedua tangan diletakkan bagian depan di dekat kaki kira-kira 40 cm di depan kaki. Yang keempat, tumpuan berada pada bagian tangan. Yang kelima, bongkokkan kedua tangan dimulai berguling. Yang keenam, bagian tubuh pertama yang menyentuh matras adalah bagian pundak. Jangan ubun-ubun, yaitu dengan cara menundukkan kepala hingga dagu menyentuh dada. Yang ketujuh, ketika panggul menyentuh matras, kemudian pegang dan bagian bawah lutut atau tulang kering atau dirapatkan untuk mengunci dengan kedua tangan. Dan yang terakhir, setelah gerakan berguling selesai, diakhiri dengan posisi jongkok dengan kedua tangan tetap memegang tulang kering atau lutut. Kemudian rolling belakang. Rolling belakang, gerakan badan berguling ke arah belakang melalui bagian belakang badan dari punggul bagian belakang, punggung, dan tungku. Ini kebalikan dari rolling
depan. Di sini ada satu contoh posisi awal guling ke belakang dengan posisi jongkok. Yang pertama itu satu, posisi jongkok, kedua kaki rapat dan tumit diangkat. Ini berarti harus jinjit. Yang kedua, kepala menunduk dan dagu rapat ke dada. Dagu rapat ke dada. Yang ketiga, kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Seperti menampung mangkok, menampung hujan. Yang ketiga, maksud saya yaitu yang keempat, jatuhkan bokong atau pantat ke belakang, badan tetap bulat. Yang kelima, badan pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik dan ditarik ke belakang kepala. Yang keenam, pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. Yang terakhir, ambil sikap jongkok dengan lurus ke depan sejajar bahu lalu berdiri. Kemudian metode pembelajarannya. Metode discovery berbasis masalah. Berarti pengamatan. Yang kedua, metode tanya jawab, penasaran. Dan yang ketiga ini metode konstruktivisme. Kita lihat nanti ya. Selanjutnya, media pembelajaran. Di sini kita harus membutuhkan lapangan, matras untuk melindungi, kemudian peluit. Yang selanjutnya yaitu yang H, kegiatan pembelajaran. Diawali saat kita melakukan suatu kelas, kita harus memberikan salam, berbaris dan berdoa, mengambil absensi, kehadiran, melakukan apresiasi dan pembelajaran yang sebelumnya atau yang sudah diajarkan sebelum minggu ini. Kemudian guru memotivasi peserta didiknya agar bersemangat. Dan yang keenam, memberikan beberapa pertanyaan mengenai teknik rolling depan dan rolling belakang dalam senam lantai. Yang ketujuh, menjelaskan tujuan pembelajaran ini. Yang kedelapan, membentuk kelompok diskusi. Bagi kelompok secara adil, rata, dan tidak membeda-bedakan mana yang pintar dan mana yang kurang pintar. Dan yang kesembilan, pemanasan. Warming up ditambah permainan kecil juga bisa. Di sini bisa dilakukan dengan cara melakukan pemanasan di tempat, stretching statis maupun dinamis, dan juga permainan kecil. Pendahuluan ini membutuhkan waktu 10 menit saja, jangan berlama-lama. Soalnya nanti di permainan intinya kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Contoh permainan untuk rolling depannya. Saya membuat oper guling ball, yang artinya di sini akan saya menjelaskan kita membutuhkan lapangan atau ruangan. Yang kedua, kun, peluit, dan bola. Bola ini bola besar ya. Bola basket, bola voli. Seandainya tidak ada bola, Anda bisa menggantikan apa saja asalkan bisa mengepit di bagian sela-sela kaki kiri dan kanan. Jalannya permainan. 1. Buatlah 2 kelompok sama banyak, susunlah kon sebanyak peserta yang berjarak 2-2 meter. Berarti kun 1 dengan kun 2 itu berjarak 2
sampai 5 meter. Dan masing-masing permainan terdiri dari 1 kun. Berarti 1 orang pemain dia berdiri di 1 kun. Ada 5, 1, 2 dan seterusnya sampai 5. Dan selanjutnya permainan pertama atau pemain pertama mulai permainan dengan mengapit bola pada sela-sela kaki, lutut atau paha. Kemudian dilanjutkan dengan berguling ke depan mengarah permainan kedua. Contohnya yang ini. Mengapit bola dan mengguling. Kemudian setelah sampai, dilanjutkan dengan berguling ke depan mengarah permainan kedua, lalu memberikan bola kepada pemain kedua, dan pemain kedua ini melakukan gerakan yang sama seperti pemain pertama tadi. Ulangi gerakan sampai permainan terakhir. Pemain terakhir menyentuh bola atau menerima bola dan berguling ke depan 1 kali. Dan kelompok yang duluan mengoper bola ke pemain terakhir, maka kelompok tersebutlah yang memenangkan pertandingan. Maka kelompok yang kalah akan diberikan hukuman. Hukumannya yaitu berupa menggendong tim yang menang. Simple. Kita dari awal ya. Pemain pertama menghapit bola. Lalu dia setelah sampai, dia memberikan bola ke orang kedua yang berada di kun kedua. Kemudian pemain kedua dia rolling melakukan hal yang sama seperti pemain pertama. Contoh permainan yang kedua yaitu rolling ke belakang ya. Back bell speed. Ini saya ciptakan sendiri. Yang pertama yaitu lakukan pembagian kelompok 2 sampai 4 kelompok secara rata jumlahnya secara adil. 2 masing-masing kelompok berbaring berbanjar. Ketiga permainan pertama atau yang paling depan mengepit bola di sela-sela kaki atau ujung kaki di mata kaki ya. Kemudian mengoper dengan mengayunkan kaki ke belakang, tetapi posisi tetap berbaring. Jadi contohnya ini kaki pemain dia berbaring. Ada bola. Dia menghapit tapi tidak sepenuhnya ke belakang. Dia hanya menyampaikan bola untuk ke orang ke selanjutnya. Setelah mengipit, lanjutkan oper dengan mengayunkan ke belakang untuk mengoper orang kedua. Lakukan sampai permainan paling akhir. Apabila kelompok yang terlebih dahulu mengirim bola hingga permainan belakang, maka kelompok tersebut pemenangnya dan akan diberikan hukuman sesuai kesepakatan. Dalam pembelajaran, inti pembelajarannya adalah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode konfirmasi dan pemeriksaan diri. Yang pertama, mengamati. Mencari informasi tentang gerakan fundamental gerakan senam lantai, rolling depan dan belakang dari berbagai sumber baik video maupun penjas orkes. Selanjutnya, mengamati berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh guru maupun peserta didik lainnya. Ketika guru mempraktekkan, maka siswa atau siswi harus mengamati bagaimana langkah-langkah melakukan gerakan tersebut. Kemudian berdiskusi, melakukan diskusi, menyampaikan gagasan dengan mengajukan pertanyaan dalam kelompok kecil tentang hal-hal tidak mengerti mengenai pembelajaran rolling depan dan rolling belakang dalam senam lantai.
Yang C, melakukan gerakan atau mencobanya secara langsung, turun ke lapangan. Biasa disebut mendemonstrasikan teknik rolling depan dan belakang dengan mengidentifikasikan fase-fase atau tahap gerakan teknik dasar rolling sesuai dengan deskripsi gerak dan gambar dalam buku yang telah dipelajari secara individu dan dengan tahapan berikut. Melakukan gerakan rolling depan dan belakang dengan tahap per tahap dilakukan perorangan dan dibantu temannya. Kemudian melakukan aktivitas rolling dengan sendiri, perorangan tahap demi tahap. Saya akan menjelaskan tahap demi tahap, yaitu saat posisi berdiri, jongkok, tangan di matras, aba-aba mengguling, punggung mengenai matras, dan sampai terakhir, tahap demi tahap. Kemudian yang C, penutup, pendinginan atau cooling down. Dapat dilakukan dengan menggoyangkan tubuh dengan rileks, jangan terlalu kaku. Anda bisa menggerakkan secara fleksibel. Kemudian berbaris dan duduk, melakukan refleksi dengan merangkum, menanyakan dan menyimpulkan materi pembelajaran secara bersama-sama yang kita jalankan tadi. Dan selanjutnya memberikan tugas lanjutan rencana kegiatan pelajaran untuk materi berikutnya. Kemudian berbaris bersama dan menyampaikan salam. Di sini saya membuat penilaian hasil belajar secara lisan. Apa saja yang terdapat dari 6 lantai. Kemudian apa saja bentuk jelaskan fase-fase gerak roll depan dan roll belakang. Kemudian sikap. Di sini ada tabel. Ingin tahu siswa, percaya diri siswa, tanggung jawab siswa, disiplin siswa, teliti siswa, kerjasama siswa, mendengarkan penjelasan guru, siswa mendengarkan, kemudian siswa aktif bertanya, kemudian siswa menjawab, lalu siswa terus mengamati apa yang diberikan materi kepada guru tersebut. Sini juga langsung ada tabel selanjutnya. Aspek yang dinilai ada beberapa, sebenarnya banyak. Yang pertama itu dari aspek rolling depan, bagaimana sikap awalnya, posisi anggota tubuhnya saat melakukan rolling, tahap demi tahap yang benar saat akan melakukan rolling, sikap akhir dan selesai melakukan rolling. Rolling belakang sama, yang membedakan yaitu rolling depan dan belakangnya, ayunannya, dan penyelesaiannya. Mungkin hanya itu yang saya bisa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.